Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Umi Cici Rahayu di channel Cici Rahayu. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, penuh semangat. Kali ini kita akan belajar ekonomi kelas 10 dengan KD 3.3, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pelaku ekonomi adalah semua orang, individu maupun lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa pada semua tingkat masyarakat. Silakan anak Umi untuk like agar Umi semakin semangat untuk membuat videonya, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe agar kalian orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video. Kegiatan ekonomi bisa kita simak dari beberapa video yang akan kita lihat bersama. Manusia sebagai makhluk sosial yang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Maka aktivitas kegiatan ekonomi bisa kita lihat dari video kali ini dengan kita bagi menjadi kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas satu persatu. Silakan disimak video. Lapar terus. Yuk kita beli bakpaunya, Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Mang, beli bakpaunya dong. Bakpaunya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaunya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa mang bakpaunya? Berapa mang bakpaunya? Kata si Eneng. Si Eneng dan si Cecep. Mereka kita sebut sebagai konsumen, dan mereka mau mengkonsumsi bakpao. Apa sih konsumsi itu? Menurut sumber belajar kemendikbud.co.id, konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kita simak video selanjutnya. Bakpaunya bakpau. Bakpau. Barang hasil produksi disalurkan ke toko untuk dijual kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu disebut distribusi. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Maka jelas si Mamang adalah distributor dan si Mamang
sedang melakukan aktivitas distribusi. Selanjutnya kita simak video. Katanya di sebuah rumah di daerah Bogor ini. Untuk membuat adonan bakpao, kita memerlukan tepung terigu protein rendah supaya menghasilkan tekstur bakpao yang lembut dan juga warna bakpao yang lebih putih. Lalu tepung ditambah ragi, baking powder, gula halus, mentega putih, dan air. Semua bahan ini dicampur sampai merata. Setelah itu, adonan ini dibagi dan diberi warna sesuai yang diinginkan. Lalu dipastikan pembagiannya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau di tempat ini menggunakan mesin supaya pembagiannya merata dan juga menghemat waktu. Setelah itu, adonan diberikan isian yang diinginkan dan dibulatkan hingga merata. Pastikan gak ada bagian yang kebuka supaya isinya gak keluar dari bakpao. Sebelum mulai menghias, berikan kertas pada satu sisi bakpao supaya gak menempel dengan bakpao yang lainnya. Baru deh kita bisa mulai menghias bakpao. Nah, setelah itu bakpao didiamkan hingga mengembang. Kalau di tempat ini bakpao dimasukkan ke dalam prover. Ini adalah alat pengatur suhu yang digunakan untuk membuat bakpao mengembang. Nah, setelah mengembang, bakpao siap dimasukkan ke dalam. Oke, kita sebut sebagai apa orang yang membuat, yaitu produsen. Aktivitasnya yaitu memproduksi. Menurut sumber belajar kemendikbud.co.id, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Silakan simak dengan seksama dan silakan kalian identifikasi dengan teliti ya. Silakan kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan. Kita simak video berikut ini. Bagaimana baju yang dibuat di pabrik bisa sampai ke tangan kita? Itu semua terjadi karena ada kegiatan distribusi. Pengertian distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi agar kontinuitas produksi terjamin. Siapakah yang disebut dengan distributor? Lembaga distribusi yang pertama adalah pedagang. Distributor yang membeli barang dengan tujuan dijual kembali atas namanya sendiri. Pedagang, ada pedagang besar, ada pedagang eceran. Pedagang besar atau grosir pedagang eceran atau retailer perantara khusus.
Perantara khusus adalah lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, namun tidak bertanggung jawab apabila barang yang tidak terjual tidak laku. Adapun perantara khusus disebut agen, marketer, komisioner. Ada importir dan ada eksportir. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa saluran yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Saluran distribusi ada distribusi langsung, di mana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen, seperti mamang-mamang jualan bakso dan mamang jualan bakpao. Distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung di mana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen dilalui melalui badan perantara toko milik produsen itu sendiri. Penjahit Ananda buka butik Ananda. Distribusi tidak langsung. Pada sistem ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya baik berupa benda ataupun jasa kepada konsumen melalui perantara. Semakin banyak perantara, harga barang yang dijual akan semakin mahal karena masing-masing perantara ingin mencari keuntungan. Ibu kita setiap pagi sedang melakukan aktivitas mengolah nasi menjadi nasi goreng. Itu disebut produksi. Contoh yang lain, industri garmen mengolah kain menjadi baju. Kegunaan kain akan bertambah apabila dibuat menjadi baju. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan lain guna tersebut dapat dilihat dari nilai guna bentuk. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Nilai guna tempat. Nilai guna tempat suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, payung akan berguna apabila digunakan pada saat hujan atau panas. Nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Tujuan produsen menghasilkan barang adalah
memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi terbagi menjadi faktor produksi asli, yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor produksi turunan, faktor modal, faktor kewirausahaan. Kita simak apa itu faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan yang lain sebagainya. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah, yaitu kayu, barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku yang lainnya. Faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal seperti dokter, guru, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan, faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kita simak berikut ini. Lapar terus. Yuk. Lapar terus. Ada beberapa foto Lapar terus. dan ini merupakan Yuk kita beli bakpaunya Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Kita sebut sebagai Mang, beli bakpaunya dong. Bakpaunya halal kan, Mang? fungsi konsumsi. Yuk kita beli bakpaunya Naomi. Menghabiskan atau mengurangi Halal nggak tuh bakpaunya? nilai guna suatu barang sekaligus. Fungsi konsumsi yang lain Lapar terus. mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Ke mamangnya. Halal nggak? Misalnya, penggunaan barang yang tidak habis dalam jangka waktu Beli singkat, bakpaunya dong. yaitu Bakpaunya seperti halal kan, Mang? mobil, motor, Atuh, pakaian, Cep. dan yang lain. Tuh, lihat. Fungsi konsumsi yang lain Lapar yaitu terus. pemenuhan kebutuhan jasmani Yuk, dan kita beli rohani bakpaunya Naomi. seperti Jangan lupa minum, tanya dulu ke makan, membaca, beribadah, Iya, dan yang iya. lain. Fungsi konsumsi yang lain yaitu mendukung aktivitas produksi. Keinginan manusia untuk mengkonsumsi produk barang dan jasa tertentu dapat mendorong terjadinya
aktivitas produksi. Selanjutnya, fungsi konsumsi membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Dan ini dijadikan sebagai acuan penentuan tarif pajak serta rasio anggaran belanja negara. Selanjutnya, fungsi konsumsi yaitu sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Misalnya, seseorang yang menginginkan ponsel baru karena perilaku sebagai konsumen, maka dia akan membeli ponsel tersebut dan memulai suatu transaksi dalam kegiatan ekonomi, dan kegiatan tersebut akan berakhir pula di titik tersebut. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah tahu kan apa itu pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Silakan kalian tambahkan referensi dari berbagai sumber yang lain. Mungkin itu dari Umi. Semoga materi ini bermanfaat, menambah wawasan, dan semakin semangat untuk menggali ilmu-ilmu ekonomi yang lain. Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.